Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Alfundi Anesdogi MKes. Kali ini saya akan membahas tentang materi skill lab yang berjudul dengan antenatal care terpadu. Ya. Pada materi kali ini saya akan coba membahas bagaimana kita melakukan pemeriksaan dan melakukan screening kesehatan terutama pada ibu hamil di trimester 1, 2, dan 3. Antenatal care pada permasalahan adalah bagaimana kita melakukan komunikasi dan mendeteksi adanya permasalahan selama ibu mengalami kehamilan, baik itu di trimester 1, 2, dan 3. Nah, untuk pemeriksaan antenatal care terpadu, yang harus kita perhatikan pertama kali adalah bagaimana kita melakukan pemeriksaan dasar. Pertama, tinggi badan dan ukuran berat badan ibu. Kemudian, bagaimana kita melakukan pemeriksaan tekanan darah. Yang ketiga, bagaimana kita melakukan screening imunisasi tentang TT atau pemberian imunisasi tetanus toksoid. Yang keempat, bagaimana kita melakukan pengukuran yang namanya tinggi fundus uteri. Dan yang kelima, bagaimana kita memberikan edukasi tentang pemberian tablet zat besi selama 90 hari selama kehamilan. Kemudian kita akan melakukan temu bicara atau KIE interpersonal kepada pasien. Dan yang terakhir adalah pemberian tes laboratorium, yaitu pemeriksaan darah rutin dan pemeriksaan screening kesehatan berhubungan dengan HIV, hepatitis, ataupun sifilis. Kemudian sasaran pada antenatal care yang harus kita perhatikan adalah kita akan melakukan pemeriksaan pada trimester 1, 2, dan 3. Pada trimester 1, antenatal care diberikan 1 kali pada trimester 1, dan 2 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Kemudian anamnesis pada antenatal care. Nah, pada pemeriksaan antenatal care yang berhubungan dengan anamnesis, yang harus diperhatikan oleh adik-adik mahasiswa di sini adalah bagaimana kita menggali usia kehamilan. Di mana usia kehamilan itu kita tata atau kita perhatikan berdasarkan dari hari pertama menstruasi terakhir. Kemudian jangan lupa kita untuk menanyakan gravida, paritas, dan abortus. Ada tidak kondisi paritasnya seumpamanya lebih dari 5 kali atau kondisi abortus lebih dari 2 kali. Kemudian keluhan apa yang membuat seorang pasien baik itu di trimester 1, 2, dan 3 itu pasien datang ke kita ataupun datang kontrol di puskesmas ataupun nanti pada poliklinik umum. Kemudian jika sudah masuk di trimester kedua ataupun trimester ketiga, bagaimana ada tidaknya gerakan dari janin. Kemudian ada tidaknya tanda-tanda persalinan, kontraksi, bloody show ataupun air ketuban yang pecah. Nah, untuk riwayat obstetri, kita akan menanyakan kepada pasien, ada tidak riwayat bayinya lahir dengan kondisi meninggal, ada tidaknya suatu kelainan kongenital, kemudian kelahiran pada riwayat sebelumnya, apakah itu sesuai dengan tepat waktu ataupun kurang bulan, kemudian ada tidaknya muncul suatu komplikasi, baik itu preeklamsia atau IUGR atau intrauterine growth restriction, perdahan postpartum ataupun kondisi solusio plasenta. Kemudian kita juga harus menanyakan bagaimana dengan kondisi riwayat kontrasepsinya, ada tidak riwayat operasi obstetrik ataupun ginekologi, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk menanyakan riwayat penyakit yang diderita ibu, seperti halnya contoh hipertensi, penyakit jantung, diabetes mellitus, tiroid, ginjal, ataupun asma. Hal itu karena akan memperberat kondisi kehamilan. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan anamnesis, jangan lupa kita akan melakukan pemeriksaan kepada ibu di trimester 1, 2, dan 3. Untuk langkah awal, sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita harus mengenal beberapa alat yang akan dipergunakan. Pertama kali adalah kita harus menyiapkan metelit, karena nanti bertujuan untuk mengukur tinggi fundus uteri. Kemudian yang kedua, kita akan menyiapkan lenek. Dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan auskultasi atau mendengarkan denyut jantung janin. Pada pemeriksaan fisik obstetrik, secara umum, jangan pernah melupakan berat badan, tinggi badan, tekanan darah, respirasi, nadi, suhu, dan keadaan umum ibu. Setelah kita melakukan pemeriksaan fisik, jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan yang secara umum terlebih. Kita lihat bagian muka, ada tidak plasma gravidarum pada kehamilan trimester 1, kemudian bagian mata, konjungtivalnya anemis atau tidak, sklera ekteriknya positif atau negatif, kemudian mulut, gusi, dan gigi bagaimana, ada perdarahan atau tidak, kemudian bagian leher, JVP meningkat atau tidak, ada pembesaran kelenjar tiroid atau tidak, bagaimana dengan kelenjar limfenya, positif atau negatif, kemudian mameh bentuknya simetris atau tidak, ada pembesaran atau tidak, dan konten ada pada bagian puting susu melebar atau tidak. Itu bisa kita lakukan secara pemeriksaan fisik umum. Kemudian pada bagian abdomen, kita melihat
jika sudah masuk trimester kedua atau ketiga, kita akan lihat ada tidaknya pigmentasi pada linea alba atau stria gravidarum. Kemudian kalau di trimester 1, kita juga bisa melihat bagian vulvanya, perineumnya, ada tidak varises. Kemudian pada bagian anusnya pada trimester ketiga, ada tidak hemoroid, dan kemudian pada bagian tungkai ada udem atau tidak. Untuk pemeriksaan fisik pada bagian abdomen, yang akan kita lakukan adalah ada 4 pemeriksaan. Yang pertama, Leopold 1, 2, 3, dan Leopold 4. Pada pemeriksaan Leopold 1, posisi pemeriksa berdiri menghadap kepada pasien. Di mana pada pemeriksaan Leopold 1, pada tujuan sini adalah untuk menentukan bagian teratas dari janin. Dengan posisi pasien berada di tempat tidur atau meja pemeriksaan, kita akan melakukan pemeriksa berada di depan pasien. Dengan kedua tangan operator itu meletakkan pada bagian fundus uteri. Pada Leopold 1, tujuannya adalah menentukan bagian terbesar dari janin itu di atas adalah bagian keras bulat atau bagian lunak bulat. Kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan Leopold 2. Posisi tangan operator berada pada bagian lateral dari bagian perut ibu. Untuk menentukan bagian terbesar dari janin berada di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Leopold 3, tangan kanan operator berada pada bagian simfisis dari pasien. Tujuannya adalah untuk menentukan bagian terbesar dari janin yang berada di bawah, bagian besar keras bulat atau bagian lunak bulat. Setelah Leopold 3, kita akan melanjutkan pada pemeriksaan Leopold 4, di mana posisi operator membelakangi pasien. Pemeriksaan Leopold 4, posisi operator itu membelakangi pasien dan tangan operator berada pada bagian simfisis. Tujuan dari pemeriksaan Leopold 4 adalah untuk menentukan bagian terbesar atau terendah dari janin sudah seberapa jauh masuk ke dalam panggul. Setelah kita melakukan pemeriksaan Leopold 4, kita akan melanjutkan dengan yang namanya pemeriksaan auskultasi pada janin. Cara pemeriksaan auskultasi pada janin adalah dengan kita menggunakan alat bantu yaitu berupa klenek. Klenek ini kita akan gunakan untuk melihat di manakah posisi dari jantung janin. Dia bisa berada pada bagian terbesar di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan dari pasien. Untuk melakukan pemeriksaan, kita harus melakukan pemeriksaan Leopold 2 terlebih dahulu sehingga kita bisa tepat untuk meletakkan posisi klenek ini berada di mana. Apakah di bagian punggung sebelah kiri ataupun di sebelah kanan dari pasien. Ketika pasien sudah kita tentukan punggung janin berada di sebelah mana, sebelah kiri atau sebelah kanan, kita akan meletakkan kleneknya tepat di bagian terbesar dari janin. Jangan sampai terbalik dalam hal menggunakan klenek, karena ada beberapa kondisi yang terkadang kita menjadi lupa untuk dalam hal pemeriksaan menggunakan klenek. Bagian membran itu yang akan kita letakkan dengan bagian kuping, dan bagian corong ini yang akan kita letakkan pada bagian abdomen ibu. Kemudian setelah kita letakkan, kita akan tempelkan bagian kuping kita dengan kondisi bagian membrannya. Kemudian kita akan menghitung selama 1 menit denyut jantung janin. Setelah kita menghitung selama 1 menit, berarti itulah yang kita dapatkan denyut jantung janin. Kemudian setelah pemeriksaan auskultasi ataupun DJJ, kita akan menghitung yang namanya tinggi fundus uteri. Tinggi fundus uteri kita akan menggunakan Medline dan kita akan melakukan pengukuran mulai dari bagian fundus ke bagian simfisis. Ketika sudah selesai, kita akan mendapatkan ukuran dari tinggi fundus uteri. Setelah tinggi fundus uteri, yang kita kerjakan adalah melakukan pencatatan pada buku KIA, sehingga seluruh data pemeriksaan yang dilakukan dari awal mulai dari berat badan, tinggi badan, tekanan darah, vital sign-nya secara keseluruhan dan kondisi ibu secara menyeluruh itu tercatat pada buku KIA. Sekian dari saya untuk materi antenatal care. Mudah-mudahan bisa membantu untuk proses pembelajaran skill lab antenatal care secara terpadu.